Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Di sini, perkenalkan nama saya Jennifer Arisa Tandi dengan NIM A2212156 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai materi pengantar pendidikan. Yang pertama ada pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah peristiwa atau konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia dan mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembaruan seoptimal mungkin dan dengan mengingatkan kepribadian manusia bersifat hidup dinamis, maka pendidikan ajar berlangsung seumur hidup. Jenis pendidikan seumur hidup yang pertama ada pendidikan informal, yang kedua ada pendidikan formal, yang ketiga ada pendidikan non-formal. Yang kedua ada hubungan sekolah dan masyarakat. Pentingnya hubungan masyarakat dengan sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut pandangan filosofis tentang hakikat sekolah itu sendiri dan hakikat masyarakat, yaitu sekolah adalah bagian integral dari masyarakat, ia bukan merupakan lembaga terpisah dari masyarakat. Yang kedua, sekolah adalah lembaga sosial berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang penelitian. Manfaat hubungan sekolah dan masyarakat. Penentuan sumber kebutuhan belajar, kualitas murid dalam arti bahwa sekolah bersangkutan tidak akan kekurangan murid yang meminatinya, sehingga dapat memperoleh murid baik serta mampu mempertahankan untuk tetap mengikuti pendidikan di sekolah itu. Tersedianya tempat-tempat penelitian untuk mengimbangi teori yang diperoleh dari sekolah, pemenuhan sarana dan prasarana, pemenuhan sumber daya dan daya manusia yang terungkap dalam cipta rasa, karsa, dan karya. Unsur-unsur hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada sekolah sebagai pusat pendidikan formal. Kedua, murid dan guru. Tanpa ada murid, sekolah tidak ada mendapatkan ilmu pengetahuan dan persoalan dari panutan guru. Orang tua murid. Hubungan yang konsultif dengan program di sekolah, orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungan dengan sekolah. Pendidikan dan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dalam diri manusia. Sumbangan pendidikan pada pembangunan ialah pertama ada segi pendidikan, yang kedua segi lingkungan dan pendidikan, ketiga segi jenjang pendidikan, yang keempat segi pembagian kerja dan sektor kehidupan. Peran pendidikan dalam pembangunan yang pertama ada mengembangkan teknologi baru, yang kedua menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi, yang ketiga pelaku generasi dan penciptaan baru, yang keempat ada konsumsi barang dan jasa. Hubungan antara aspek-aspek pendidikan dan pembangunan ialah pertama aspek filosofis, karena aspek ini memberikan arah kepada aspek yang lainnya. Selain itu, tidak dapat diartikan bahwa setiap terjadinya perubahan filosofis harus diikuti dengan perubahan zaman. Yang kedua, aspek kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan tersebut dapat berupa materinya, orientasinya, dan pendekatan maupun metode.
Selanjutnya ada filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan sistem pendidikan yang cara kerjanya menggunakan cara kerja filsafat dan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari filsafat, yaitu berupa pemikiran manusia, berupa realitas, pengetahuan, dan nilai. Aliran yang ada di filsafat pendidikan yaitu aliran idealisme, yang kedua aliran pragmatisme, yang ketiga ada aliran progresivisme, yang keempat ada aliran esensialisme, yang kelima ada aliran reductionisme, keenam aliran existentialisme. Permasalahan dalam pendidikan. Yang pertama ada keterbatasan jumlah guru terampil, yang kedua sarana dan prasarana tidak memadai, yang ketiga minim bahan pembelajaran, yang keempat mahalnya dana pendidikan, yang kelima mutu pendidikan rendah, yang keenam minoritas bagi kelompok. Yang terakhir ada sistem pendidikan. Unsur-unsur dalam sistem pendidikan yang pertama, unsur masukan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri mereka seperti bakat, minat, kemampuan, keadaan, dan jasmani. Yang kedua, unsur usaha adalah proses pendidikan yang terkait dengan hal seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode belajar, dan lain-lain. Yang ketiga ada unsur hasil usaha. Unsur hasil usaha adalah hasil pendidikan yang meliputi hasil belajar setelah selesai suatu proses belajar mengajar tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.